Let there be light. Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. It is not good that man should be alone. Bone of my bone, flesh of my flesh. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Has God indeed said, "You shall not eat of every tree of the garden"? We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Adam, where are you, Adam? I heard your voice in the garden, but I was afraid because I was naked. So I hid myself. Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat? The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate. What is this you have done? The serpent deceived me,
and I ate. Serpent, because you've done this, you are more cursed than all cattle, and more than every beast of the field. On your belly you shall go, and you shall eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. In the sweat of your face you shall eat bread until you return to the ground. For out of it you are taken. For dust you are, and to dust you shall return. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya lewat jalan penderitaan Via Dolorosa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street,
but the proud present to see the man condemned to die in Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cry out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to act out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib untuk dikasih pada kita, karena kita telah serahkan dirinya di Kalvari. The blood that will cleanse the souls of all men made its way to Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of Calvary, like a lamb, the Messiah, Christ the King. But he chose to act out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Shalom, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini, tanggal 10 April, bersama-sama kita akan memperingati hari kematian Yesus di atas kayu salib. Orang menyebutkannya sebagai Jumat Agung, Good Friday, yang seringkali dipikirkan nilainya kurang dibandingkan dengan hari Natal yang jauh lebih meriah. Padahal saya ingin mengatakan hari ini menjadi hari yang istimewa bagi setiap orang yang percaya, karena pada hari ini saudara dan saya boleh ada diselamatkan dengan jaminan hidup yang kekal karena pengorbanan dan kematiannya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih, pembacaan ayat-ayat Alkitab pada pagi ini diambil dari Yohanes, Injil Yohanes 19, ayat 16 sampai 30. Nanti dengan hormat saya mohon Ibu Helen membacakannya. Terima kasih. Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Apakah makna kematian Kristus di atas kayu salib? Dengarkan baik-baik. Ada 4 hal yang dapat saudara terima pada pagi ini dalam renungan firman Tuhan sebagai berkat yang kiranya boleh mendatangkan pengertian yang benar, kekuatan ekstra, dan pengharapan yang pasti. Yang pertama, di dalam perjanjian lama, ada banyak ayat-ayat
kebenaran-kebenaran yang menubuatkan, memberitahukan tentang kelahiran Yesus, pekerjaannya, penderitaannya, kematiannya, bahkan kebangkitannya dan seterusnya. Dan itu digenapi. Demikian juga pada saat kita mengingat akan penderitaan kematian Yesus. Alkitab jauh-jauh hari sudah memberitahukannya, sudah menubuatkannya. Dan apa yang dinubuatkan itu ternyata benar, menjadi kenyataan. Saya ingin mengatakan bahwa Alkitab kita adalah firman Allah yang hidup. Ia benar, ia berkuasa, ia up to date, berlaku untuk segala zaman. Saya ingin saudara dan saya, kita semua percaya pada Alkitab yang firman Allah, yang perkataannya itu ya dan amin, termasuk nubuatan yang disampaikan di dalam Alkitab. Itu benar, ya dan amin. Jangan meragukannya. Apa yang terjadi pada saat ini, bahkan apa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia, sudah disebutkan, sudah diberitahukan oleh Alkitab. Karena Alkitab bukan hanya perkataan Allah, tetapi ada Tuhan Allah di balik perkataan itu. Kalau saudara membaca Injil Matius 24 dan pasal 25, maka saudara akan mendapati begitu banyak hal yang terjadi pada saat ini. Jauh-jauh hari sudah dibuatkan, sudah diucapkan oleh Yesus Kristus, menjadi kenyataan. Termasuk adanya musibah COVID-19 ini. Tidak heran lagi, tidak perlu ragukan lagi bahwa Alkitab firman Allah yang hidup. Dan ada Tuhan yang memberitahukan hal itu. Itulah sebabnya bagian pertama saya ingin menekankan dan mengajak saudara saya, kita semua mempercayai akan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Mempercayai Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Sekarang orang banyak mulai sadar akan kebenaran Alkitab yang pada mulanya sebelumnya meragukan bahkan tidak mempercayainya. Yang kedua, penderitaan dan salib Kristus adalah benturan antara kasih dan dosa umat manusia. Tahukah saudara, setiap orang yang lahir atau dilahirkan di dunia ini sudah dibekali oleh dosa. Seorang mengatakan setiap orang yang lahir dengan hidung yang ke bawah, artinya tidak mencuat ke atas, adalah orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang dapat disebut innocent atau suci, bebas dari dosa. Karena setiap orang yang lahir di bumi ini sudah dibekali oleh dosa. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya adalah orang-orang berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan, upah dosa itu maut, kematian. Barangkali saudara berpikir, apa yang saya lakukan sebagai sebuah dosa kecil, dosa yang sederhana, bahkan dosa putih mungkin. Apa saya ingin mengatakan, dosa tetap dosa. Ketika kita berbuat dosa atau hidup dalam dosa, maka seluruh eksistensi
keberadaan hidup itu sendiri sudah tercemar. Dan dosa memisahkan manusia dari Allah. Karena Allah suci atau kudus adanya. Seseorang yang meneguk cairan racun yang terkena dampaknya bukan hanya mulut atau lidahnya saja, tapi seluruh keberadaan dirinya, darahnya, orang itu sendiri keracunan. Dosa sering diumpamakan seperti atau digambarkan seperti seorang yang terjatuh dalam sebuah lumpur yang pekat. Semakin orang itu berusaha membebaskan diri atau menolong dirinya sendiri, semakin ia bergerak, semakin ia masuk ke dalam lumpur yang pekat itu. Satu-satunya jalan Allah, ia harus berdiam diri, menunggu atau menanti bantuan pertolongan dari orang lain. Mungkin dengan galah atau dengan dilemparkannya tali, kemudian dia berpegangan pada galah itu atau pada tali itu dan kemudian dia diangkat keluar. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita, siapapun kita, betapapun hebatnya kita, tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri karena kita sudah tercemar oleh dosa. Kita tidak dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Allah yang kudus, sementara kita orang-orang yang berdosa. Satu-satunya jalanlah kita berdiam diri dan menanti pertolongan Tuhan. Ini disebut anugerah. Kata anugerah di dalam bahasa Yunani dari kata krisomai. Krisomai. Dari kata asalnya karis. Kata karis itu adalah anugerah atau pemberian. Ya, pemberian yang cuma-cuma melalui pengorbanan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus datang dalam dunia ini untuk mencari bukan orang yang benar, karena tidak seorang pun yang benar, tetapi orang yang berdosa. Agar barang siapa yang percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia diselamatkannya. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kita yang berdosa sudah diampuni oleh Tuhan. Pengampunan adalah wujud kasih sejati dan nyata yang paling istimewa dan sempurna dari Tuhan yang berinisiatif. Saudara dan saya hanya patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita orang-orang dosa yang sudah diselamatkan. Tidak ada kata lain yang lebih pantas kita ucapkan kecuali sejuta terima kasih ya Tuhan. Adakah pada hari ini sudah mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang adalah hidup dan penuh kuasa, untuk firman Tuhan yang adalah benar, ya dan amin. Adakah saudara mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun kita telah berbuat dosa dan hidup dengan berbagai dosa yang kita perbuat, bahkan kita bergelimang di dalam dosa, tetapi karena Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu telah mati di atas kayu salib, oleh pengorbanannya, oleh kematiannya, saudara dan saya sudah diselamatkan. Yang ketiga, saudara-saudara, inilah hari istimewa, hari Jumat Agung yang kita peringati. Biasanya kita mewarnai ibadah istimewa ini dengan sakramen perjamuan kudus.
Dan biasanya ada dua unsur yang dipergunakan di dalam pelaksanaan sakramen perjamuan kudus itu, yaitu roti dan anggur. Roti melambangkan atau simbol dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkannya. Dan anggur melambangkan atau simbol darah Yesus yang tercurah dari atas kayu salib di Bukit Golgota. Di dalam perjanjian lama ada sebuah kisah ketika Nabi Elia yang diancam oleh Ratu Isabel, istri Raja Ahab yang kejam itu. Maka Nabi Elia ketakutan sehingga ia lari ke padang gurun. Dan rupanya ia bukan sekedar takut, panik, tapi menjadi berputus asa. Ia berada di sebuah pohon arar. Dan ia frustrasi mengatakan, berputus asa mengatakan, Tuhan, cabutlah saja nyawaku. Bukankah Elia seorang nabi yang hebat, yang pernah mengalahkan 450 nabi Baal dengan kuasa Tuhan. Tapi pada titik tertentu, pada satu situasi tertentu, ia menjadi down, ia menjadi lemah, bahkan cenderung berputus asa. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan peduli. Ia mengirim malaikatnya untuk datang kepada Elia dan mengatakan, Elia, bangun, makanlah, karena perjalanan masih jauh. Firman Tuhan mengatakan, Elia makan dan minum. Tapi kemudian ia kembali tertidur. Tapi Tuhan tidak ingin Elia terjerembab, tenggelam di dalam kelemahan dan keputusasaannya. Dibangunkannya lagi oleh malaikat Tuhan untuk kedua kalinya. Dan kali ini di atas kepala Elia ada roti dan air. Kemudian Elia makan roti itu dan minum air itu. Dan firman Tuhan mengatakan, Elia bangkit. Dan dia sanggup mengadakan perjalanan 40 hari lamanya untuk pada akhirnya tiba di Bukit Horeb, Bukit Kesucian. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini sebentar kita akan memperingati kematian Yesus dengan sakramen perjamuan kudus. Kita akan dikuatkan oleh roti hidup itu. Persekutuan kita dengan Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan ekstra untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Dan darah Yesus yang dicurahkan bukan hanya untuk menguduskan kita, menyucikan kita, tetapi ia akan terus memurnikan kehidupan kita, agar kita pada akhirnya dilengkapi, disempurnakan, dan pada akhirnya menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara, anggur bukannya lambang dari darah Kristus yang menyucikan dosa-dosa kita. Tetapi dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, perkenan saya membacakannya, kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan perhatikan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan ilahi masih berlaku. Kesembuhan ilahi masih terjadi. Percayalah bahwa roti dan anggur yang melambangkan tubuh dari Kristus, saudara, saya perlukan untuk memberikan kekuatan yang baru, menumbuhkan pengharapan yang pasti, dan darah Yesus yang tercurah di atas bukit Golgota tidak saya menyucikan dosa-dosa saudara dan saya, tetapi ia dapat menyembuhkan sakit penyakit saudara dan saya. Beberapa kali dan beberapa banyak orang-orang yang sakit, betapapun hebatnya sakit penyakit itu, dapat disembuhkannya oleh Tuhan, ya, oleh darah Yesus Kristus. Percayalah bahwa pada hari ini sakramen penjamu kudus yang akan saudara saya ikuti adalah sebuah berkat besar yang apabila kita dengan iman percaya dan layak menerima di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, berkat-Nya, bahkan kuasa-Nya yang akan dicurahkan atas kita semua. Tetapi yang keempat yang menarik, yang terakhir, ada 3 teladan yang diberikan pada kita lewat kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Yang pertama, kasih Kristus itu adalah kasih yang sempurna. Disebut dalam bahasa aslinya agape. Kasih agape adalah kasih yang sempurna, walaupun ada banyak pengertian yang lain. Betapa tidak, ketika ia berada di kayu salib, dan ada banyak orang-orang yang jahat yang menyebabkannya, mulai dari dihinanya, diejeknya, dicaci makinya, dihujatnya, dikutuknya, bahkan dianiaya dengan cara yang sangat sadis, adalah kesempatan Yesus ketika ia berada di kayu salib untuk membalas dendam, setidak-tidaknya kesempatan untuk mengutuki mereka yang menyebabkan ia tergantung di atas kayu salib. Tetapi ternyata tidak. Yesus justru dari atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, inilah kasih yang sempurna, kasih ilahi. Apakah Yesus tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat? Yesus pasti tahu. Tetapi ia mengenakan kacamata kasih. Sehingga mereka bukan menjadi objek untuk dikutuki, untuk dicaci maki, tetapi mereka menjadi objek kasih yang patut menerima anugerah haris dari Tuhan. Yang kedua, Yesus mempunyai hubungan yang tetap dekat akrab dengan Bapaknya. Ia fokus bukan pada dirinya atau penderitaannya yang sangat hebat. Walaupun ia merasa pernah ditinggalkan oleh Bapaknya karena keterputusan hubungan dia dengan Allah Bapa menyebabkan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi.
Tetapi pada waktu ia berada di kayu salib, kata yang pertama diucapkan oleh Yesus adalah Bapa, ya Bapa. Artinya ia tetap berfokus pada Allah sebagai Bapaknya. Ia tidak fokus pada yang lain, tapi kepada Allah Bapaknya. Ia tahu, ia yakin, ia pasti bahwa Bapaknya tetap mengasihi dia, tetap peduli pada dia, tetap bertanggung jawab atas dia, tetap mempunyai rencana yang sempurna atas dirinya, hidupnya, walaupun ia dalam keadaan yang sangat menderita. Firman Tuhan mengatakan dari jam 9 pagi hingga jam 3 petang, ia tergantung di atas kayu salib. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kesabaran atau ketabahan. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya di tempat Yesus berada pada waktu itu, kita pasti tidak cukup sabar untuk menghadapinya. Kita pasti melakukan hal-hal yang negatif, berpikir negatif, bertindak negatif. Tidak cukup sabar menghadapi satu situasi yang tidak memungkinkan dia sabar. Tetapi Yesus sabar secara luar biasa. Itulah sebabnya sabar bukan hanya sekedar berarti bertahan, tetapi berharap. Itulah sebabnya Rasul besar Paulus berkata di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5, ketika ia berkesempatan untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ini yang Rasul Paulus sampaikan dan harapkan kepada sidang jemaat di Tesalonika. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara-saudara, dalam sebuah terjemahan disebutkan, the Lord direct your heart into the love and the passion of Christ. Atau the Lord keeps your heart into the love and the passion of Christ. Kiranya Tuhan menjaga hatimu. Kiranya Tuhan mengarahkan hatimu untuk tetap memiliki kasih dan kesabaran seperti Kristus. Bukan sabar yang menyerah pada keadaan, tapi sabar yang optimis, bukan pesimis. Karena orang yang optimislah orang yang bisa melihat bahkan mengalami hal-hal yang istimewa di tengah-tengah kesulitan. Di dalam bahasa Mandarin, kata bahaya itu dari dua kata wei, ci. Wei itu artinya weisien, berbahaya. Tapi kata ci itu artinya cihui, kesempatan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ada banyak kesempatan yang saudara buat, yang Tuhan ingin saudara perbuat dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanan kita juga kepada sesama kita. Dalam menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kepedulian kita kepada sesama kita. Apakah saudara berpikir bahwa penderitaan kematian Yesus di kayu salib menjadi sebuah yang aib, sesuatu yang aib, suatu kekalahan, suatu kelemahan, satu ketidakmampuan dari satu pribadi yang namanya Yesus Kristus? Tidak. Karena pada saat yang terakhir, sebelum Yesus
menghembuskan nafas yang terakhir dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ia berkata, sudah genap atau sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani disebut tetelestai. Sama seperti atau digambarkan seperti tentara Romawi yang ketika mereka memenangkan sebuah peperangan, pada saat mereka menang, mereka kemudian melompat dengan bersorak penuh sukacita mengatakan, sudah selesai, sudah genap, tetelestai. Hari ini saudara, apapun yang saudara hadapi, situasi bagaimanapun yang buruk sekalipun yang saudara alami, ingat, tetaplah percaya pada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, benar adanya. Ingat untuk tetap mengucap syukur bahwa kita sudah menjadi miliknya karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan dan surga Tuhan janjikan untuk setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tirai sudah terbelah dari atas ke bawah. Tanda bahwa surga diperuntukkan bagi saudara dan saya. Tetap tabah. Milikilah kekuatan ekstra. Terimalah kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan. Yakin bahwa kuasa darahnya, bilurnya masih sanggup dan memang sanggup menyembuhkan sakit penyakit saudara. Betapapun berat atau hebatnya penyakit saudara. Dan jadilah pemenang. Sebagaimana Yesus pada puncak penderitaan di kayu salib, sebelum ia mengembuskan nafas yang terakhir, ia berkata, sudah genap, sudah berkemenangan. Jadilah pemenang. Bahkan seperti Paulus katakan, jadilah lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan bersama. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya, termasuk kami yang diciptakan oleh Tuhan, dijadikan Tuhan sesuai dengan peta dan gambar Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sungguhnya firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Tidak hanya pernyataan-pernyataannya, nubuat-nubuatnya, tetapi juga janji-janjinya, itu ya dan amin. Biarlah kami boleh mempercayai firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, justru pada hari-hari ketika semua orang cemas, takut, bahkan panik. Kami boleh tetap berhubungan dengan Tuhan yang berbicara kepada umat manusia, kepada kami semua lewat firman Allah yang hidup. Tuhan, berikan pada kami Tuhan rasa syukur karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami boleh tetap berada pada jalur keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Sama seperti wanita yang tertangkap basah tengah berbuat dosa zina. Pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kalau di antara kami ya Tuhan ada yang sudah terjatuh dalam dosa, ampuni kami. Tapi berikan pada kami kemampuan untuk tidak berbuat dosa lagi. Supaya kami boleh tetap hidup benar dan berkenan
kepada Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa jika ada jemaat Tuhan yang mendengar atau siapapun yang mendengar kepada firman Tuhan ini. Yakinkan pada mereka untuk tetap berpengharapan, untuk tetap berkeyakinan, percaya dan berserah bahwa kesembuhan masih tersedia. Mujizat masih ada dan bisa terjadi kepada setiap orang yang mempercayai kuasa Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan Tuhan, kami pun ingin belajar untuk meneladani Engkau dalam hal kasih, dalam hal ketabahan, kesabaran, dalam hal fokus kepada Bapa di surga. Biarlah hari-hari yang cukup sulit ini kami tetap mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan, yang dapat kami refleksikan dalam pelayanan kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, agar kiranya logos ini menjadi rema. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada Allah yang kami sembah sebagai Bapa, karena kasih dan kesetiaan yang kekal selama-lamanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Sidang jemaat yang saya kasihi, setelah firman Tuhan disampaikan pada pagi ini, mari kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana biasa, kita bertemu dalam gedung gereja Tuhan. Tapi hari ini, saudara berada di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, nanti saudara bisa memakai cracker atau biskuit untuk menggantikan roti yang biasa kita sebut hosti, atau air anggur atau air jenisnya yang layak untuk menggantikan air anggur yang biasa kita pakai di dalam gereja Tuhan. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu pada suatu bukit. Pada suatu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku datang pada salibnya. Sekarang ku dapat ampun dosa. Saya mengundang dengan hormat Ibu Pendeta Frida Nehemia untuk melayani sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita tetap memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, karena Dia hadir
di tempat kita berada. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah roti pada tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Kristus dengan percaya dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkatlah cawan anggur atau minuman ini tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita minum bersama darah Yesus dengan percaya dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah dipecahkan dan dicurahkan bagi kami orang-orang berdosa yang dimungkinkan untuk diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Tuhan, jika di antara kami ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika ada yang berputus asa, tumbuhkan kembali pengharapan mereka dan berikan keyakinan untuk hidup berkemenangan bersama dengan Kristus Yesus. Jadikan kami carang yang terus melekat pada pokok anggur yang benar, sehingga kami boleh berhasil apa saja yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu yang istimewa pada pagi ini. Bagi kemuliaan nama Yesus Kristus saja, kami bersama-sama mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Ku hidup oleh anugerah-Mu.
kuasamu membangkitkan rohku. Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri dengan doa berkat, kita akan berdoa syafaat bagi jemaat, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kita. Saya undang dengan hormat Ibu Pendeta Frida Nehemia untuk berdoa syafaat ini. Mari kita tundukkan bersama dan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada tahun ini untuk kembali mengenang hari kematian-Mu Jumat Agung ya Tuhan. Engkau telah rela meninggalkan kemuliaan-Mu turun dalam dunia yang fana ini karena Engkau mengasihi kami agar kami tidak terbelenggu, agar kami tidak jatuh dalam hukuman yang kekal, tetapi Engkau memindahkannya kepada surga yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih untuk roti dan anggur yang sudah kami terima bersama-sama. Kami percaya Engkau bersatu di dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami di dalam Engkau. Bapa, secara khusus kami ingin berdoa untuk umat Tuhan di seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Mereka yang mengalami penderitaan pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang akan menolong, Engkau yang menjadi sobat yang setia bagi mereka Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang karena pengaruh ini tidak dapat berkumpul mengadakan ibadah dalam rumah-rumah ibadah. Tuhan, kami percaya Engkau izinkan ini terjadi karena Kau punya rencana yang indah di balik semuanya itu. Kami mohon kiranya peristiwa ini tidak membuat iman kami menjadi luntur di dalam Engkau ya Tuhan, tetapi justru memacu kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Amin. Karena hanya dekat dengan Amin. Allah saja maka kami akan memperoleh ketenangan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang dilanda krisis pandemi Corona COVID-19 ini ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah dalam usaha untuk menangani minimal memperlambat laju penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan, dengan segala upaya juga para medis yang sedang melakukan tugas di garda yang terdepan. Kasih karunia-Mu juga atas mereka ya Tuhan. Amin. Berkati bangsa ini ya Tuhan, ampuni bangsa ini dan pulihkan bangsa ini. Karena kami percaya Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kebijakan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami, karena kami sudah berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari sidang Jumat kita bangkit bersama-sama. Dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Kekasih-kasih Kristus, sesuai dengan janji Tuhan dan firman Allah yang hidup dan penuh kuasa, pulanglah dan terimalah segala berkat yang bersumber dari Allah Bapa yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Sukacita, damai dan sejahtera, keteduhan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala situasi, betapapun buruknya. Dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus menerus membuahkan hidup yang baik, hidup sehat, hidup yang
selalu berpengharapan kepada Tuhan dan hidup yang berkemenangan bagi kemuliaan namanya. Pagi ini hari-hari yang akan datang sampai hari Maranatha, ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin, amin, amin. Mari kita menyanyikan lagu doksologi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Good Friday. God bless you.